Halo Sobat Telmed, kembali lagi sama Mimin. Gimana harinya Sobat? Semoga baik-baik saja ya. Nah, jadi Mimin mau bahas nih salah satu film yang berhubungan erat dengan kesehatan mental dan juga merupakan salah satu film rekomendasi dari Mimin. Mungkin beberapa Sobat udah pernah nonton nih filmnya, yaitu film yang diperankan oleh James McAvoy berjudul Split. Nah, film ini menceritakan seseorang bernama Kevin yang memiliki 23 kepribadian yang berbeda. Wah, menarik ya, memiliki 23 kepribadian yang berbeda dalam satu tubuh. Tapi, apakah hal itu memang nyata di kehidupan kita? Nah, untuk menjawab rasa penasaran sobat, Mimin mau cerita nih tentang penyakit dissociative identity disorder atau yang biasa kita singkat sebagai penyakit DID. Dissociative Identity Disorder atau sebelumnya dikenal sebagai Multiple Personality Disorder adalah kondisi di mana terdapat dua atau lebih kepribadian yang berbeda di dalam diri seseorang. Berdasarkan penelitian, prevalensi DID di seluruh dunia adalah sekitar 1% dari populasi umum atau 1 dari 100 orang kemungkinan memiliki penyakit DID. DID sendiri merupakan salah satu jenis penyakit mental yang menunjukkan adanya suatu keadaan disosiasi identitas pada seseorang. Aduh Min, apa sih disosiasi itu? Ribet banget deh. Tenang sobat-sobatku, nih Mimin bakal jelasin. Disosiasi merupakan suatu bentuk coping mechanism atau mekanisme pertahanan mental suatu individu, di mana seseorang menggunakan cara tersebut untuk menghindar dan melepaskan diri dari situasi stres dan kenangan traumatik. Keadaan disosiasi akan berakibat pada ketidaksesuaian hubungan antara pikiran, ingatan, lingkungan, tindakan, serta identitas diri seseorang. Nah, cara tersebut digunakan oleh seseorang untuk memutuskan hubungan antara dirinya dengan dunia luar, serta untuk menjauhkan diri dari kesadaran tentang apa yang terjadi. Dan kita bisa jadi sering loh mengalami keadaan disosiasi, melamun atau hilang arah ketika sedang mengerjakan sesuatu merupakan salah satu contoh dari keadaan disosiatif ringan. Sementara itu, gangguan DID merupakan suatu bentuk gangguan disosiatif yang sudah berat. Nah, pasti muncul pertanyaan di benak sobat, kenapa sih seseorang bisa terkena DID? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekerasan atau trauma, baik secara fisik maupun mental, berisiko menyebabkan terjadinya gangguan disosiatif pada seseorang. Trauma parah ini dapat terjadi pada masa kanak-kanak maupun pada masa remaja. Diperkirakan juga faktor genetik dapat menjadi faktor risiko terjadinya penyakit ini. Penyakit DID memiliki gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik utama dari gangguan ini adalah munculnya dua atau lebih kepribadian yang berbeda-beda dan secara bergiliran mengambil alih atau kendali atas diri penderitanya. Beberapa budaya dapat menggambarkan kondisi ini sebagai suatu pengalaman kesurupan atau kerasukan. Transisi dari satu kepribadian ke kepribadian lain biasanya dipicu oleh stres psikososial, dan perubahan ini dapat diamati oleh orang lain ataupun dilaporkan oleh individu itu sendiri. Uniknya, masing-masing dari kepribadian ini memiliki nama, umur, pola pikir, gaya bicara, bahkan gaya tulisan yang berbeda-beda. Selain itu, tanda-tanda seperti gangguan depresi, kecemasan yang berlebihan, serangan panik, gangguan makan, dan halusinasi baik audio maupun visual juga mungkin terjadi. Dan dipercaya bahwa DID merupakan kondisi khusus yang dapat muncul akibat adanya gangguan mental lain yang berat, sehingga memang membuat diagnosis DID ini menjadi semakin sulit. Pada saat masa kanak-kanak, penderita gangguan DID juga memiliki kecenderungan untuk memiliki masalah perilaku dan kesulitan memfokuskan diri saat di sekolah. Namun sobat, perlu diingat ya, bahwa anak-anak yang memiliki teman imajinasi untuk bermain bukan termasuk gejala DID pada anak. Selain itu juga, DID bukan diakibatkan dari efek fisiologis langsung dari kondisi medis yang dialami pasien atau penggunaan zat dan obat-obatan lainnya. Untuk memastikan diagnosis DID, pasien perlu menempuh pemeriksaan oleh psikiater atau dokter spesialis jiwa. Jadi ingat ya, ke dokter. Jangan mencoba untuk diagnosis diri sendiri atau orang lain. Di dokter sendiri akan dilakukan pemeriksaan seperti evaluasi medis kejiwaan, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang seperti tes darah atau urin untuk menyingkirkan kemungkinan penyalahgunaan obat atau zat tertentu. Terkait dengan pengobatan DID, memang sampai saat ini belum ada pengobatan yang secara khusus dapat menyembuhkan total penyakit ini.
Dan pengobatan DID secara umum tujuannya adalah untuk meredakan gejala, memastikan keselamatan pasien dan orang di sekitarnya, serta menghubungkan kembali kepribadian yang berbeda menjadi satu identitas yang terintegrasi dan berfungsi dengan baik. Penanganan yang umumnya dianjurkan adalah melalui kombinasi terapi psikologis, diantaranya adalah psikoterapi atau konseling dan terapi perilaku, disertai pemberian obat-obatan. Karena gangguan kepribadian ini seringkali disertai adanya masalah kejiwaan seperti depresi dan kecemasan. Sehingga obat antidepresan dan obat penenang mungkin akan diresepkan untuk mengontrol gejala pada pasien DID. Baik Sobat Helmet, mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa memberi banyak manfaat ya. Jangan lupa like dan komennya ya gengs, dan di follow atau subscribe seluruh media sosial Helmet FKUB. Sampai jumpa!